Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujiz Ali, nomor induk mahasiswa D0A0181105. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan makalah yang sudah kami buat, yaitu mengenai inseminasi buatan pada ternak kerbau. Mengapa dilaksanakan inseminasi buatan pada ternak kerbau? Latar belakangnya adalah pada 3 tahun terakhir, ternak kerbau mengalami penurunan secara drastis. Tahun 2010, ternak kerbau mencapai 1,9 juta populasi. Kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan secara drastis, yaitu sekitar 1,4 juta populasi kerbau. Maka dari itu, untuk meningkatkan populasi dari kerbau, maka perlu adanya teknologi reproduksi, yaitu inseminasi buatan pada kerbau. Inseminasi buatan pada kerbau ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu genetik pada kerbau itu sendiri. Nah, dalam inseminasi buatan ini, maka yang diprioritaskan adalah proses pengolahan semen. Nah, proses pengolahan semen ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan produksi sperma sapi untuk didonorkan ke betina lebih banyak. Maka dari itu, dalam proses inseminasi buatan diperlukan pengolahan semen yang benar-benar harus optimal. Untuk pengolahan semen ini ada beberapa proses yang harus dilakukan. Proses-proses tersebut antara lain ada proses pengambilan semen dari pejantan, ada proses pengenceran, cek mortalitas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dibekukan atau setelah di proses sealing dan healing, akan dilakukan IB pada betina kerbau. Untuk proses-proses tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dev Setiawan, NIM D0A0181108. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan semen pada kerbau dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan inseminasi buatan pada kerbau. Ada 3 metode pengambilan semen pada kerbau. Yang pertama, metode misage atau pengurutan. Yang kedua, metode vagina tiruan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode elektroejakulator. Untuk metode misage yaitu melakukan pengurutan pada ambula vas deferens. Akan tetapi sisi negatifnya yaitu ternak sendiri tidak bisa melakukan kawin secara alami. Untuk yang kedua, menggunakan metode vagina tiruan, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menampung spermatozoa sebagaimana vagina asli. Untuk metode elektroejakulator ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu pejantan diikat pada kandang jepit untuk bertujuan membatasi pergerakannya. Yang kedua, propnya sudah diberi pelicin dimasukkan ke dalam rektum secara perlahan. Yang ketiga, proputium dicuci dan dikeringkan. Rambut di sekitar proputium bisa dicukur apabila sudah lebat. Untuk yang selanjutnya, diberikan rangsangan secara perlahan dan bertahap. Kalau tahapan itu semua sudah dilakukan, semen segera dikumpulkan. Untuk perbandingan dengan metode vagina tiruan, yaitu 2 kali lipat lebih besar daripada vagina tiruan untuk metode elektroejakulator ini. Ada beberapa alat yang harus disiapkan untuk melakukan inseminasi buatan pada kerbau. Yang pertama yaitu inseminasi gun, selanjutnya plastik glove, yang selanjutnya plastik set, gunting, pinset, kontainer 16 sampai 34 liter, termos lapangan 1-3 liter, tas inseminasi, tali, dan kertas tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Siti Sohibah dengan NIM D0A0181104 akan menjelaskan volume semen. Volume semen itu yaitu sekresi kelamin pejantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat pula ditampung untuk keperluan inseminasi buatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak ya dan teman-temanku semuanya. My name is Ukas Abdullah. Iya. Saya dari kelas H. NIM saya D0A 018125 dari kelompok 7. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri spermatozoa kerbau yang sehat seperti apa. Nah, lalu bagaimana cara dan alat yang diwajibkan dibawa pada saat akan meng-IB. Number 1, ciri-ciri sperma yang sehat. Nomor 1 yaitu spermanya itu kental. Kentalnya seperti apa, guys? Ya, seperti susu kental manis, Vision Black. Oke? Iya. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah spermanya itu keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Banyaknya seperti apa? Nah, seperti susu di batu raden. Yang ketiga, susu sapi tadi ya. Spermanya itu berwarna putih kuning-kuningan. Nah, seperti apa? Seperti susu kental manis edisi gold. Nah, lalu number 4, spermanya itu lengket. Lengketnya seperti apa? Seperti lem alteco. Nomor 5, spermanya itu baunya seperti bau daun akasia. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizka Dian Puritasari, NIM D0A018133 dari kelompok 7H. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungan semen pada kerbau dan motilitas sperma pada kerbau. Jadi kita langsung saja ya ke proses perhitungan semen kerbau. Dapat kita ketahui rumus dari perhitungan semen kerbau ini adalah volume semen dikali konsentrasi dikali motilitas dibagi konsentrasi sperma motil. Dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui fungsinya adalah mengetahui banyaknya pengencer yang ditambah ke dalam tabung yang berisi semen. Dan cara penambahannya adalah kita lakukan sedikit demi sedikit pada dinding tabung, kemudian barulah kita homogenkan. Selanjutnya adalah motilitas sperma pada kerbau. Apa sih motilitas sperma itu? Motilitas sperma merupakan gerakan individual setelah penampungan dan sebagai ukuran kemampuan dalam membuahi. Caranya adalah kita hitung menggunakan kamar hitung New-Bayer yang telah diteteskan. Kemudian kita larutkan semen yang berupa sitrat kuning telur. Dapat kita ketahui juga, rumus persentase spermatozoa adalah jumlah spermatozoa total dikurangi jumlah spermatozoa yang telah mati dibagi dengan spermatozoa total, lalu kita kalikan dengan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nuraihan, NIM D0A018113. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bahan pengencer semen kerbau dan motilitas semen kerbau. Untuk yang pertama, bahan pengencer. Bahan pengencer ditambahkan dengan tujuan untuk memperbanyak volume semen. Menurut Ferradis 2010, fungsi dari bahan pengencer antara lain memperbanyak volume semen, menyediakan zat nutrisi, serta melindungi spermatozoa. Menurut Syafrisel 2015, syarat bahan pengencer yaitu murah, praktis, sederhana, serta memiliki daya presivitas yang tinggi. Dalam penelitiannya, Syafrisel menyebutkan bahwa bahan pengencer utama semen kerbau yaitu Andromed. Andromed dicampurkan dengan Aquabides dengan perbandingan 1:4, yakni jika semen sebanyak 5 mili ditambahkan dengan Andromed sebanyak
30 mili. Maka akan didapatkan setiap 1 mili semen akan ditambah dengan pengencer 6 mili semen. Selanjutnya ada motilitas semen kerbau. Motilitas ini berhubungan dengan daya hidup serta fertilitas semen atau spermatozoa. Di sini, semen yang memiliki motilitas kurang dari 40% dikatakan buruk karena berkaitan dengan fertilitas. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan dari kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen reproduksi dan inseminasi buatan dari kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.